Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fahman amin. Amma ba'd. Kaifa halukunna ya ummahat? Bi khair walhamdulillah. Semoga Allah mudahkan pembelajaran kita hari ini bisa dipahami dan bisa diamalkan di keseharian kita. Kita mulai dulu nabda darsana bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masih melanjutkan naat man'ut. Kemarin penjelasannya sudah selesai sampai jamak taksir ya. Sekarang kita masuk ke buku kembali Bu. Kita akan baca keterangannya. Kemudian kita selesaikan latihan yang ada di buku. Halaman 40, silakan dibuka Ibu-ibu. Keterangan dari an-na'tu, kata sifat ini. Sudah dapat semua Bu halamannya? Halaman 40. Saya baca keterangannya ya. Jalasa rojulun karimun. Seorang laki-laki yang budiman duduk. Jalasa itu fi'il madhi, rojulun ada fi'il, ada perbuatan, rojulun isim yang marfu menyertai fi'il adalah fa'il ya. Jalasa itu kata kerja aktif, fi'il maklum, maka isim marfu yang menyertainya kita sebut dengan fa'il. Rojulun karimun. Nah, rojulun fa'ilun, tapi di sini masih ada penambahan sifat yaitu kata karimun. Jadi di sini yang punya naat adalah fa'il. Fa'ilnya adalah kita sebut dengan man'ut di sini ya. Saya tulis Bu ya, biar lebih jelas ya. Jalasa ini kita sebut dengan al-fi'lu al-madhi, kata kerja bentuk lampau. Kalau ada fi'il dan fi'ilnya kategorinya maklum yaitu kata kerja aktif, maka isim marfu yang menyertainya nanti kita sebut dengan fa'il, pelaku. Jadi rojulun adalah al-fa'il. Fa'il kita sudah belajar i'rabnya selalu marfu. Di sini fa'ilnya, marfunya tandanya dengan dhammah karena rojulun itu isim mufrad menunjukkan tunggal, seorang laki-laki. Untuk isim mufrad tanda rofanya menggunakan dhammah. Adapun penyebab tanwinnya karena berupa isim nakiroh tidak beralif lam. Kemudian pelakunya seorang laki-laki duduk. Nah, di sini masih mau ditambahkan laki-lakinya yang bagaimana? Dikasih mau diberikan kata sifat. Laki-lakinya adalah karimun, yaitu budiman, dermawan atau mulia. Maka saat kita berikan pengertian yang karimun nanti akan menunjukkan kata sifat naat disebut dengan naatun, maka i'rabnya harus selain i'rab juga ya, ada 4 kriteria ya yang harus sama dengan man'ut. Man'ut adalah kata yang disifati, naat adalah sifatnya ya. Biasanya man'ut mendahului dari naat. Karena man'utnya berupa isim nakiroh. Di sini ciri nakirohnya tidak pakai alif lam ya. Maka naatnya juga berupa isim nakiroh. Karena man'utnya berupa isim muzakkar, maka naatnya juga muzakkar. Kemudian kesamaannya apalagi? Yaitu dari sisi jumlahnya, yaitu sama-sama mufrad. Dan satu lagi sama dari sisi i'rab, rojulun karimun, sama-sama marfu. Di sini tanda rofanya keduanya menggunakan dhammah karena sama-sama isim mufrad. Jalasa rojulun karimun. Jadi di sini yang punya naat adalah fa'il.
Nah, dari contoh kita mulai dari jalasa rojulun karimun sampai ke bawah, sampai contoh keempat itu polanya sama ibu-ibu ya. Jadi nanti penjelasannya sama semua seperti ini. Jalasa kata kerjanya rojulun fa'il dan man'ut, karimun adalah naat. Contoh yang kedua, saya baca contoh kedua ibu-ibu ya, karena sama ini polanya. Jadi nggak perlu ditulis ya, kedua, ketiga, dan keempatnya. Najaha tilmizun mujtahidun. Najaha artinya lulus. Nah, berhasil, sukses, ya, lulus. Siapa yang lulus? Yang lulus akan menjadi fa'il, yaitu tilmizun, seorang murid. Tilmizun adalah fa'ilun marfu, dan dia adalah man'ut karena dia punya kata sifat setelahnya, yaitu mujtahidun. Jadi mujtahidun itu naat, sifat sama seperti karimun, sama persis ya urutannya. Tilmizun itu fa'il yang menjadi man'ut, kemudian najahanya adalah fi'il. Kita artikan fa'ilnya dulu, seorang murid ya yang rajin lulus. Kalau ini tadi seorang laki-laki yang budiman duduk gitu ya. Fahim tunna? Bisa dipahami sampai contoh kedua? Bisa ya. Sakotot ini juga sama fiil madhi, tapi ada ta sukunnya menunjukkan muannas, seorang ya, seorang perempuan ya. Sakotot wardatun. Nah, di sini berupa isim muannasnya adalah wardatun ya, artinya bunga mawar. Jadi yang jatuh apa? Yang jatuh adalah bunga mawar, fa'ilnya adalah wardatun ya. Karena wardatun mu'annas, maka fi'ilnya juga ikut mu'annas. Ciri mu'annasnya adalah ada ta ta'nis sakinah, yaitu ta yang menunjukkan perempuan yang sukun di akhir ya. Bunga mawarnya yang bagaimana? Bunga mawarnya adalah bunga yang indah. Nah, jamilatun ini kan sifat ya. Dia naat sifat untuk bunga mawar, yaitu wardatun. Jadi sakotot fi'il, wardatun fa'ilun, marfu'un, kemudian jamilatun adalah na'atun. Na'at untuk kata wardah. Contoh yang ketiga, farihat artinya gembira atau senang. Ini juga sama ada ta sukunnya, berarti ini mu'annas ya. Senang, gembira. Yang gembira siapa? Bintun, seorang anak perempuan. Bintun artinya seorang anak perempuan. Anak perempuannya yang seperti apa? Faizatun, yang menang. Gitu. Jadi kita artikan seorang anak perempuan yang menang, gembira. Bintun fa'ilun marfu'un, dan juga man'ut. Faizatun na'at untuk kata bintun. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Dari 4 poin ini polanya masih sama, naatnya semua menjadi naat untuk fa'il ya, karena naat untuk fa'il maka semuanya marfu ya. Silakan ada yang mau ditanyakan dulu. Fahim tunna? Lanjut ya, kita baca nomor 1. Pada contoh-contoh itu kita jumpai lafaz-lafaz dari contoh pertama ya, ada karimun, contoh kedua mujtahidun, contoh ketiga jamilatun, contoh keempat faizatun. Lafaz-lafaz itu dalam bahasa Indonesia disebut kata sifat yang ini punya artian yang ya. Jadi meskipun tidak ada kata yang menunjukkan arti yang, tapi di sini muncul makna yang. Apa yang menyebabkan muncul makna yang? Yaitu dari susunannya, tarkibnya berupa naat man'ut. Jadi tarkibnya yang memunculkan makna yang. Dalam bahasa Arab dinamakan an-na'tu, yaitu sifat. Jadi an-na'tu artinya apa ibu-ibu? Sifat ya. Sedangkan lafaz-lafaz yang jatuh sebelum na'at yaitu rojulun. Di nomor 1 ada rojulun, di nomor 2 tilmizun, nomor 3 wardatun, nomor 4 bintun. Adalah lafaz-lafaz atau isim-isim yang disifati dan dinamakan al-man'ut. Ya, jadi yang disifati pemilik sifat nama istilahnya adalah
man'ut. An-na'tu itu sifatnya, al-man'ut itu yang disifatin. Dan catatannya antara na'at dan man'ut semuanya menggunakan kosakata berkategori isim. Ya, jadi baik na'at ataupun man'ut kedua-duanya berupa isim, tidak berupa fiil dan tidak berupa harf ya. Kosakata kan al-kalimah ada 3 tuh ya. Ada isim, fiil dan harf. Nah, untuk na'at man'ut kedua-duanya ini berupa isim gitu. Dan isimnya nanti yang menunjukkan kata sifat untuk na'atnya ya. Kita lanjut ya. Sekarang perhatikanlah halaman 41 ibu-ibu. Sudah pindah halaman, diganti dulu. Ya. Sekarang perhatikanlah bacaan huruf yang terakhir dari na'tun itu. Pelajarilah contoh-contoh nomor 1 sampai 12. Kalau huruf terakhir man'ut dibaca un atau u, ibu-ibu di buku itu hurufnya banyak yang hilang. Jadi nanti ibu sambil pegang pensil atau pulpen, dijelaskan tulisannya ya. Di baris kedua itu, di pinggir terakhir itu kalau huruf, itu kurang huruf F ya. Khawatir nanti bingung pas baca di rumah. Kalau huruf terakhir man'ut dibaca un atau u, maka huruf terakhir na'tun juga dibaca un atau u. Ya, tapi yang perlu kita ingat ibu-ibu, teori yang seperti ini untuk yang mufrad ya, teori seperti ini untuk yang mufrad karena patokan kita adalah kalau dibaca u berarti marfu. Jadi ibu-ibu tambahin di sini marfu dengan marfu gitu ya. Jadi patokannya jangan un dengan un, u dengan u. Karena nanti tidak semua tanda rafa menggunakan dhammah. Jadi yang pakai un dan u di sini adalah untuk yang mufrad. Ya, jadi dikasih tambahan Bu. Di sini marfu dengan marfu. Dari sisi i'rab ya, perubahan bentuk akhir. Ya, marfu dengan marfu. Pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa kalau masih bingung tulis Arabnya. Ya, marfu dengan marfu. Ya, di setelah baris keempat itu ditulis marfu dengan marfu. Sudah Bu? Nah, kita lanjut baca ya. Saya baca baris kelima Bu. Begitu juga kalau huruf terakhir man'ut, ingat man'ut itu kosakata sebelum na'at ya. Jadi kosakata yang sebelum, kosakata yang pertamanya ya. Kalau man'ut dibaca an, a, juga huruf terakhir na'at yaitu kosakata yang setelah man'ut dibaca sama. Ini dikasih catatan mansub dengan mansub. An dan a ini untuk mufrad ya, dikasih catatannya mansub dengan mansub. Sudah ibu-ibu? Mansubun dengan mansubun. Mim, nun, shad, waw, ba. Kalau huruf terakhir man'ut dibaca in atau i, huruf terakhir na'at dibaca juga dengan bacaan yang sama. Yang ini kasih catatan majrur dengan majrur. Nah, meskipun di bawah sini sudah ada catatan lagi ya, tapi biar ingat. Sudah ibu-ibu? Bacaan u dinamakan raf'un. Nah, ini domahnya itu disebut dengan rofa. Domahnya disebut dengan rofa. Bacaan a dan a dinamakan dengan nasbun, nasab. Kalau kita baca mati jadi nasab gitu ya. Tapi kalau pakai harokat nasbun. Nasbun. Bacanya nasab gitu kalau dimatikan. Bacaan in dan i dinamakan jarun, jar gitu ya. Jadi ibu-ibu yang perlu kita ingat, tidak semua rofa itu dhammah, tidak semua nasab itu fathah, dan tidak semua jar itu kasroh. Yang pasti menggunakan ini adalah bentuk tunggal. Ya, kemarin sudah kita bahas ya. Masih ingat ibu-ibu musanna pakai apa? Kalau marfu, musanna pakai alif. Mansub dan majrurnya menggunakan ya. Jama mudzakkar salim marfu dengan waw, mansub dan majrur dengan
Iya, jama muannas salim marfu dengan dhamma. Majrur dan mansub menggunakan kasroh. Ingat, jama muannas salim cuma punya dua bentuk harokat dhamma atau kasroh. Jama taksir marfu dengan dhamma, mansub dengan fathah, majrur dengan kasroh. Itu ya. Itu yang lalu. perlu pembiasaan ya. Santai aja, santai. Makanya sering disebut biar nanti bisa ingat, bisa hafal ya. Santai aja, Bu. Nanti akan sering kita sebut, insya Allah lama-lama akan hafal ya. Kita baca lanjut ya. Di bawahnya Jadi na'atun itu mengikuti man'ut. Jadi na'at kata sifat, yaitu kosakata yang kedua, selalu mengikuti man'ut kata yang disifati. Kosakata yang pertama mengenai rofa, nasab dan jarnya, yaitu mengenai perubahan bentuk akhirnya. Nah ini banyak gak ada hurufnya ya Bu ya. Yang ini lafaz, tambahkan kurang laf ya. Lafaz rojulun adalah isim muzakkar. Maka na'atunnya yaitu karimun juga isim muzakkar. Nah, kalau yang tadi poin yang sebelumnya itu kita tinjau dari sisi i'rab ya Bu ya. Dari sisi i'rab, rofa dengan rofa, nasab dengan nasab, jar dengan jar. Kalau yang poin kedua ini dari sisi jenis ya. Untuk yang sekarang ini rojulun muzakkar, maka naatnya karimun muzakkar ini ditinjau dari sisi jenis ya. Kalau muzakkar berarti sama dengan muzakkar. Lafatil mizun adalah isim muzakkar, naatnya mujtahidun juga isim muzakkar. Ada yang kelewat, Bu? Nggak ada? Kita lanjut ya. Jadi kalau man'ut muzakkar, naat ikut muzakkar. Jadi harus sesuai ya. Naat harus sama-sama muzakkar seperti man'utnya. Atau yang bawah, atau itu kurang A dan T ya. Atau man'ut itu isi mu'annas seperti contoh nomor 3 dan 4, yaitu kata bintun dan wardatun tadi ya. Maka naatnya juga ikut mu'annas gitu ya. Jadi ini ditinjau dari sisi jenis. Ini di bawah ada rangkumannya. Isim mu'annas jamilatun, isim mu'annas wardatun, isim mu'annas faizatun, isim mu'annas bintun. Dari contoh 3 dan 4 tadi ya. Wardatun tadi man'ut, jamilatun naat, bintun tadi man'ut, faizatun naat. Jadi sama-sama mu'annas. Kemudian jika naat itu jadi naat itu juga mengikuti man'ut mengenai muzakkar dan mu'annasnya. Nah, al-qaidah kita baca kaidahnya. An-na'tu lafzun yadullu. Naat adalah lafaz ya. An-na'tu lafzun, naat adalah lafaz yadullu ala sifatin, yang menunjukkan sifat fi ismin qablahu, di isim yang sebelumnya. Wa yusamma al ismu al mausuf. Nah ini diganti bukan na'tan tapi man'utan. Dibukukan na'tan ya. Ya, na'tan yang ada di poin 1 diganti dengan man'utan ya. Itu salah cetak Bu ya. Jadi di buku itu tertulis di akhir ada na'tan. Na'tannya ini salah, diganti dengan man'utan. Ya, diganti dulu Ibu-ibu. Halas kata Tuna sudah nulis ya. Kita baca ulang ya. Saya baca ulang nomor 1. An-na'tu, na'at adalah lafzun yadullu ala sifatin.
lafadz yang menunjukkan sifat fi ismin qablahu, di isim yang sebelumnya. Wa yusamma al ismu al mausufu, dan isim yang disifati disebut dengan man'utan, man'ut, ya. Ada yang mau ditanyakan dulu dari poin nomor 1? Jadi naat itu adalah lafadz yang menunjukkan sifat isim sebelumnya, dan isim sebelumnya yaitu kata yang disifati disebut dengan man'ut. Poin nomor 2, an-na'tu tabi'un lil man'ut. Na'at adalah kata atau lafadz yang hukumnya mengikuti. Tabi itu artinya pengikut. Jadi maksudnya na'at itu adalah lafadz yang mengikuti lil man'ut, mengikuti man'ut. Gitu. Jadi yang punya hukum asli itu adalah man'utnya. Kalau na'at itu hanya mengikuti man'ut. Fi raf'ihi, dalam rofaknya, ya. Wa nasbihi, dalam nasabnya. Wa jarihi, dalam jarnya. Wa ta'nisihi, dalam mu'annasnya. Wa tazkirihi, dan dalam mudzakarnya. Itu jadi naat itu selalu mengikuti man'ut. Silakan, ada yang mau ditanya? Belum ada? Nomor 1, 2 yang bahasa Indonesianya saya lewat ya. Tadi kan sudah kita baca. Langsung ke poin 3. Saya baca langsung poin 3-nya yang bahasa Indonesia. Tambahan, pelajarilah jumlah di bawah ini dan perhatikan perbedaannya. Ya, kita perhatikan ya, kalimat di bawah ini ada jalasa rojulun karimun. Tadi seperti yang ada di papan tulis, seorang pria yang budiman duduk. Ar-rojulu karimun, pria itu budiman atau laki-laki itu budiman. Lafaz karimun pada jumlah yang pertama sebagai naat, sedangkan karimun yang ada pada jumlah kedua disebut dengan khobar. Saya tulis Bu ya di papan tulis ya, biar lebih jelas tahu perbedaannya. Kita kan sudah belajar sebelumnya ada jumlah ismiyah, kalimat yang diawali dengan isim ya. Kalau contoh jalasa rojulun karimun diawali dengan fiil yang kita sebut nanti kalimatnya adalah jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah yaitu kalimat yang diawali dengan fi'il ya. Jalasa rojulun karimun, pria yang, ada muncul makna yang antara rojulun dan karimun. Laki-laki yang budiman, pria yang budiman duduk. Adapun pada kalimat yang kedua, ini tanpa diawali dengan fiil, tapi diawalinya dengan isim. Ar-rojulu kan kategorinya isim ya, ciri isimnya pakai alif lam. Ar-rojulu, kalau ada isim beralif lam berarti dia adalah ma'rifah. Ada isim ma'rifah di awal, kemudian kita lihat i'rabnya. Tunggal dengan domah berarti marfu. Ada isim ma'rifah di awal dan marfu. Didahulinya dengan isim. Kalau didahului dengan isim, maka kita sebut dengan jumlah ismiyah. Kalimat yang diawali dengan isim. Ismiyah. Ar-rajulu isim ma'rifah. Cirinya di sini pakai alif lam. Marfu pakai domah, tandanya karena isim mufrad. Kalau dia sudah ada di depan seperti ini, maka nanti kita istilahkan dengan mubtada. Ya. Mubtada pasti akan butuh khobar. Ya, dia butuh penjelas. Kalau hanya mubtada saja nggak jelas ar-rajulu. Kenapa? Kan butuh keterangan.
keterangan. Keterangannya berupa khobar. Bentuk dasar dari khobar terletak setelah mubtada. Itu bentuk paling dasar ya, kita bahas yang dasar. Bentuk dasar dari khobar setelah mubtada. Kemudian khobar akan punya i'rab marfu juga. Bentuk akhirnya marfu. Akan tetapi untuk khobar bentuk dasarnya menggunakan nakirah. Gitu. Kalau mubtada bentuk paling dasarnya menggunakan isim ma'rifah, sedangkan khobar menggunakan nakirah. Ar-rajulu karimun. Ya, kalau tadi kan ya rojulu. Kalau yang dicontoh awal tadi rojulun karimun. Bisa nggak kita pakai ma'rifah? Boleh. Seandainya kita kasih jalasa, menggunakan jalasa ya. Jalasa ar-rojulu. Ar-rojulu ma'rifah, maka sifatnya juga menggunakan ma'rifah. Al-karimu. Gitu. Ya, ini kalau menggunakan jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah fa'il pelakunya boleh pakai ma'rifah, boleh juga fa'il menggunakan nakirah. Ya, ketika fa'il menggunakan nakirah mau kita kasih na'at yang punya pengertian yang, maka man'utnya juga na'atnya juga menggunakan nakirah, gitu ya. Rojulun man'ut, karimun na'at. Ar-rojulu di sini man'ut, al-karimu adalah na'at, gitu. Kenapa al-karimu pakai ma'rifah? Karena man'utnya berupa ma'rifah. Maka kalau sudah sama seperti ini akan muncul makna yang. Ini udah ada kesamaan. Kalau sudah ada kesamaan berarti namanya na'at man'ut, yang muncul mana yang. Gitu ya. Jadi yang ini kita artikannya pria yang budiman duduk. Gitu ya. Tapi kalau ar-rajulu karimun, ini sekarang jelasannya saya hapus ibu-ibu ya, biar tahu betul. Filenya saya hapus. Rajulun karimun, pria yang budiman. Ar-rajulu al-karimu, pria yang budiman itu. Ini sudah jelas sosoknya siapa, karena pakai ma'rifah. Nah, tapi kalau yang ar-rajulu karimun kan beda Bu ya. Satu ma'rifah, satu nakirah. Kalau sudah beda berarti sudah beda status gitu ya, sudah beda kedudukan. Kedudukan yang pertama yang ma'rifah nanti namanya mubtada. Ini adalah yang dijelaskan. Ya, ar-rajulu adalah kata yang dijelaskan, diterangkan. Karimun akan menjadi keterangannya berupa nakirah. Jadi yang muncul nanti bukan yang. Kita mengartikannya nggak boleh yang. Kenapa nggak boleh yang? Karena beda, satu ma'rifah, satu nakirah. Meskipun sama-sama marfu, tapi beda. Yang satu kedudukannya ma'rifah, yang satu kedudukannya nakirah. Maka yang muncul nanti bukan yang, karena kalimat ini sudah ada mubtada, sudah ada khobar. Berarti sudah lengkap. Ini adalah kalimat sempurna. Ini sudah sempurna. Sudah menjadi satu kalimat yang bisa dipahami oleh lawan bicara. Beda dengan ini. Kalau ini belum jadi kalimat sempurna. Laki-laki yang budiman itu kenapa? Masih gantung. Itu ya. Ar-rajulu al-karimu untuk mubtada dan khobar kita sudah belajar akan muncul makna antara ini, itu, adalah. Jadi ar-rajulu karimun kita artikan dengan laki-laki itu budiman. Laki-laki ini budiman. Gitu ya. Sampai sini bisa dipahami perbedaan antara mubtada khobar dengan na'at man'ut. Kenapa Bu?
Mubtada itu kalau secara bahasa Arab ya, kata yang berada di awal yang berupa isim ma'rifah dan marfu, dan dia adalah yang menjadi tema pokok dalam kalimat. Jadi yang dijelaskan. Apa ya? Dia yang dijelaskan, Bu. Kata yang dijelaskan. Dia tema pokok dalam kalimat. Kata yang dijelaskan. Sesuatu yang ingin kita jelaskan, sesuatu yang ingin kita jelaskan atau terangkan. Itu namanya mubtada. Ya. Iya, dia punya maknanya satu yang memunculkan yang itu apa? Strukturnya nakiroh, ma'rifah dan punya i'rab yang sama. Gitu. Karena dia punya i'rab yang sama. Kalau mubtada khobar ini itu adalah gitu ya. Jadi sisipannya ini memaknainya jangan sampai ketukar. Ya, karena nanti ada bentuk ketiga mudhof ilaih itu sama bentuknya dua gitu ya. Jadi ar-rajulu ini adalah sosok yang kita jelaskan. Penjelasnya apa? Keterangannya apa? Karimun, pria itu budiman gitu. Jadi mubtada itu adalah kata yang kita jelaskan. Khobar itu pelengkapnya, penjelasnya, keterangannya. Ya nggak apa-apa. Ayo silakan. Ada yang mau ditanyakan lagi? Jadi ibu-ibu yang strukturnya mubtada dan khobar, yang satu di awal menggunakan ma'rifah, yang kosakata kedua menggunakan nakiro, ini sudah menjadi kalimat sempurna. Nggak usah ditambahin apa-apa, ini sudah selesai, sudah betul, gitu ya. Tapi yang susunannya masih naat man'ut, nakiro dengan nakiro, ma'rifah dengan ma'rifah, ini belum jadi kalimat sempurna. Dia masih butuh tambahan kata yang lain supaya menjadi sempurna. Contohnya di sini penambahnya adalah kata jalasa, ada fiil, maka dia baru sempurna. Jadi untuk na'at man'ut belum jadi kalimat sempurna. Ya, bisa jadi dia butuh tambahan fiil seperti contoh tadi jalasa rojulun karimun. Bisa jadi dia contoh seperti rojulun karimun. Ini kan nakiro. Kalau nakiro berarti dia butuh yang namanya mubtada. Bisa jadi ini butuh mubtada. Contohnya apa? Contohnya Muhammadun. Muhammad ini nama orang, meskipun nggak ada alif lamnya, masuk kategorinya ma'rifah. Yang ingin kita jelaskan di sini adalah si sosok yang bernama Muhammad. Muhammad itu kenapa? Nah, penjelasannya, keterangannya rojulun karimun. Maka di sini Muhammad yang ma'rifah di awal ini akan kita sebut dengan mubtada. Mubtada teorinya selalu marfu. Kelihatan nggak Bu tulisannya? Kelihatan ya. Jadi Muhammadun ini yang dijelaskan. Kemudian rojulun ini penjelasnya, yaitu yang kita sebut dengan khobar. Khobar juga harus marfu. Di sini tanda rofanya menggunakan domah ya. Nah, tadi kita sudah belajar antara mubtada dan khobar punya pengertian ini, itu, adalah. Maka antara Muhammad dengan rojulun bisa kita kasih salah satunya. Muhammad itu pria yang budiman. Muhammad ini pria yang budiman, atau Muhammad adalah pria yang budiman. Gitu. Jadi menerapkan sisipannya harus pas ya, biar tahu juga ini kaidahnya apa. Gitu. Jadi antara Muhammad dengan rojulun kita kasih sisipan ini, itu, atau adalah. Kira-kira cocoknya yang mana? Ya, kalau cocoknya dengan adalah berarti Muhammad adalah
pria, baru yang budiman. Gitu, karena yang ini kan pengertian yang muncul antara rojulun dan karimun. Gimana? Sampai sini bisa dipahami? Bisa ya? Kemudian contoh yang kedua tadi yang pakai ma'rifah, ini kan baru naat dan mal'ud juga. Berarti dia juga sama nih, belum jadi kalimat sempurna, masih butuh keterangan. Kalau tadi kita pakai nakiro, oh berarti kita butuh mubtada yang ma'rifah. Kalau sekarang di sini ada ma'rifah, oh berarti kita butuh yang nakiro. Ar-rajulu al-karimu, pria yang budiman itu, kenapa nih? Kita mau kasih, berarti ar-rajulu kita jadikan mubtada. Mubtada tadi harus marfu. Tanda rofanya pakai doma. Pria yang muncul mana yang, karena antara ar-rajulu dan al-karimu adalah naat dan man'ut. Pria yang budiman itu, kenapa? Kaya. Ghaniyun. Nah, pelengkapnya, khobarnya kita kasih yang berbeda. Jangan pakai ma'rifah lagi, kita pakai nakiro. Nanti boleh nggak sih mubtada dan khobar sama-sama ma'rifah? Boleh, sama-sama nakiro boleh. Tapi untuk pemula jangan dulu. Untuk pemula mubtadanya pakai yang ma'rifah, khobarnya pakai yang nakiro. Itu dulu. Ya. Jadi khobarnya marfu, khobar kan i'rabnya selalu marfu. Di sini tanda rofanya pakai dhamma karena ghaniyun tunggal mufrad. Kemudian juga kita rupakan berupa nakirah. Jadi nggak perlu kita kasih alif lam. Karena kalau kita kasih alif lam nanti masih naat lagi nggak selesai kalimatnya. Ar-rajulu al-karimu al-ghaniyu, laki-laki yang budiman yang kaya itu, kenapa? Belum selesai. Berarti kita masih butuh lagi nih, khobar lagi mana gitu ya. Nggak selesai. Gitu ya. Jadi kalau masih sama berarti dia masih satu, masih nyambung. Tapi kalau sudah beda statusnya, satu ma'rifah, satu nakirah, baru deh terpisah. Gitu ya. Itu nanti belum selesai. Jadi khobarnya belum ketemu. Nah, untuk dapat khobarnya, dapat keterangan, kita kasih nakiro. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu perbedaan tadi antara mubtada dengan naat man'ut. Jadi kalau naat man'ut itu memunculkan makna yang. Tapi ada syaratnya, harus sama dalam 4 hal. Yaitu sama-sama dari sisi kejelasannya. Berarti ma'rifah dengan ma'rifah, nakirah dengan nakirah. 2 dari sisi jenis, mu'annas, muzakkar. 3 dari sisi i'rab, marfu dengan marfu, mansub dengan mansub, majrur dengan majrur. 4 dari sisi jumlah, mufrad dengan mufrad, musanna dengan musanna, jama dengan jama. Adapun untuk mubtada dan khobar bentuk paling dasarnya adalah yang menjadi mubtada, kata yang mengawali, kata yang dijelaskan ini berupa isim ma'rifah. Adapun khobarnya berupa isim nakiro. Secara i'rab antara mubtada dengan khobar sama-sama marfu. Gitu. Nanti muzakkar dengan muzakkar sama, ya, mufrad dengan mufrad sama. Yang berbeda adalah dari sisi kejelasannya. Gitu ya. Kalau mubtada dan khobar itu samanya 3. Sama dari sisi jenis, muzakkar muannas, sama dari sisi i'rab, yaitu sama-sama marfu. Cuma marfu aja. Cuma mubtada itu i'rabnya hanya 1 marfu. Kalau naat kan tadi kemungkinan 3, marfu, mansub dan majrur. Kalau mubtada dan khobar dua-duanya cuma punya 1 yaitu marfu. Kemudian sama dari sisi jumlah, mufrad dengan mufrad, musanna, jama dan jama. Tapi dari sisi kejelasan antara mubtada dan khobar berbeda. Ini bentuk paling dasarnya. Mubtada, ma'rifah, khobar, nakirah. Gitu. Nanti muncul maknanya juga beda. Jangan disamakan ya. Kalau mubtada khobar ini itu adalah naat man'ut yang muncul yang. Silakan kalau ada yang mau ditanya dulu. Iya, Bu. Mubtada.
Ar-rajulu al-karimu, dia bisa masuk pada juga ya. Iya, dia jadi mubtada. Ini. Mubtadanya berupa naat man'ut. Jadi ibu naat man'ut itu bisa kita jadikan fa'il, bisa kita jadikan mubtada, bisa kita jadikan khobar, bisa jadi maf'ulun bih, gitu. Bisa, gitu ya. Tinggal kalimatnya apa? Dia kan hanya menyertai saja, dia kan hanya mengikuti yang sebelumnya saja, gitu ya. Jadi dia bisa ikut dengan yang sebelumnya. Jadi fa'il ikut fa'il dia bisa, ikut maf'ulun bih bisa, ikut mubtada bisa, ikut khobar bisa, ikut isi majrur nanti juga bisa, gitu ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan lagi, ayo. Sebelum kita lanjut ke latihan di buku. Kalau misalnya pakai contohnya ini mubtadanya naat man'ut. Ini kan mubtada ya. Ini saya kotakin ini mubtada pakai naat man'ut. Maka nanti kalau mubtadanya naat man'ut, mubtadanya ya dua-duanya naat man'utnya ma'rifah. Nanti khobarnya biar selesai ini kalimat dikasih yang nakiro. Gitu. Kalau khobarnya berupa naat man'ut, ya kita kasih tambahan berupa isim ma'rifah biar dia sempurna jadi kalimat. Gitu ya. Ayo silakan tanya lagi biar lebih jelas. Kenapa? Sudah jelas. Alhamdulillah. Kalau sudah jelas, kita ke latihan di buku biar semakin jelas. Kita latihan dulu. Tamrin 1, masih halaman 42 Bu. Kita baca dulu perintahnya. Tamrin awal. Tamrin pertama ya. Do artinya letakkanlah. Na'tan sifat ya. Munasiban yang sesuai, yang cocok, yang tepat. Fi kulli di setiap, makanin tempat, kholin kosong, kosong, kholin kosong. Nah ini ibu-ibu kan kita sudah dapat 2 naat man'ut nih dari perintah aja. Na'tan munasiban, ya kan? Na'tannya jadi man'ut, munasiban naat. Fi kulli makanin kholin, ini juga naat man'ut, tempat yang kosong. Makanya tadi kan kita kasih pengertian yang ya. Do na'tan munasiban, letakkanlah sifat yang sesuai. Fi kulli di setiap, makanin kholin tempat yang kosong. Waskul wa-nya dan, uskul dikasih sakel, dikasih tanda baca. Uskul itu ya tanda baca, sakel itu ya ua tanda baca, akhirahu akhirannya. Ada artinya di bawah. Uskul itu kasih sakel itu kasih tanda baca ya. Ya, sakel itu kan bahasa Indonesianya apa, Bu? Sakelnya apa? Doma, fathah, kasroh gitu ya. Uskul itu fi'il amr, berikan tanda baca. Ini ada 5 nomor. Sudah ada artinya ibu-ibu. Ini setiap nomor saya tulis ya, biar lebih jelas ya. Sudah ada artinya di bawah. Kita bagi dulu nomor 1 siapa biar siap ya. Nomor 1 Bu Endang, nomor 2 Bu Dewi, nomor 3 Bu Tea, nomor 4 Mbak Wiji, nomor 5 Bu Ana. Yang lain nanti menyusul, masih banyak latihannya. Ya, semuanya akan dapat insya Allah. Jadi bersabar ya. Kita kerjakan dulu dari nomor 1. Ini saya hapus ya, Ana Amsah. Sudah? Katab tunna.
Maidan itu artinya lapangan, Bu. Aku lari di lapangan. Jaro itu nomor 1 ya. Bu Endang, tafadholi. Fi maidanin. Maidan, coba perhatikan. Maidan, muzakkar muannats. Berarti ya, tamar wasiatin ada tamar butohnya. Maidan. Sahih. Fi maidanin wasi'in. Jadi kalau diartikan bagaimana ini Bu Endang? Aku di sahih, ada pengertian yang ya. Jadi fi ini kan fi-nya harfu jar. Kalau ada harfu jar akan ada isim majrur setelahnya. Ya, di sini maidan majrur tanda jarnya dengan kasroh karena maidan isim mufrad tunggal ya. Tunggal dan bertanwin karena tidak beralif lam. Fi maidanin, di lapangan. Mau kita kasih sifat, maka maidan akan menjadi man'ud, kata setelahnya akan menjadi na'at. Tapi harus sama nih, yaitu sama-sama maidan nakiro, maidan muzakkar, maidan apalagi mufrad dan majrur. Maka harus sama nih 4 poin ini. Wasiin sudah sama nih, nakiro nggak pakai alif lam ya, sama muzakkar nggak ada tamar butohnya, sama mufrad dan sama majrur. Berarti sudah bisa menjadi naat man'ud. Maka kita artikan aku berlari di lapangan yang luas, gitu ya. Ayo Mbak Dewi, Bu Dewi, maafkan. Tanafasu fil amali al-mahmudi, sahih, masyaallah, fil amali al-mahmudi. Coba diartikan Bu Dewi, tarjimi. Pekerjaan yang terpuji, mulia atau terpuji, masya Allah, betul ya. Tanafasu, berlomba-lombalah kalian, ini fil amr. Berlomba-lomba dalam hal apa? Fi, sama seperti tadi ada harfu jar. Dalam apa? Dalam perbuatan, dalam amal, pekerjaan atau perbuatan. Al-amali adalah isim majrur, penyebabnya karena didahului oleh harfu jar fi. Sekarang mau kita kasih sifat yang, maka harus sama nih antara naat sifatnya dan man'ud, kata yang disifati. Kita lihat al-amal ma'rifah, al-mahmud juga sudah ma'rifah. Al-amal mufrad, mahmud juga mufrad. Al-amal majrur, di sini tanda jarnya pakai kasroh, al-mahmudi juga majrur ya. Sama-sama muzakkar, mufrad, majrur dan sama-sama ma'rifah. Sudah selesai semua ya, tuntas semua. Maka kita kasih pengertian yang berlomba-lombalah dalam perbuatan yang terpuji. Ya. Al-ahsani, yang terbaik. Berarti berlomba-lombalah dalam pekerjaan yang terbaik. Nggak cocok ya. Mungkin al-hasani, yang baik. Ahsan itu artinya terbaik atau paling baik. Dia namanya isim tafdil. Ya.
Boleh fil amali as-solihi, dalam perbuatan yang baik. Boleh ya? Betul semua. Fil amali solihi, boleh. Fil amalil hasani, fil amalil mahmudi. Sahih, bisa, betul ya. Ada yang mau ditanyakan? Belum ada? Kita lanjut ya, Butea, tafadholi. Kenapa? Panas al-haru. La tasrobil al haram. Sahih. Ya, la tasrob aslinya sukun ibu-ibu. Ini harokat yang asli, kasroh ini harokat bantuan. Aslinya la tasrob, jangan kamu minum. La tasrob, tapi kita baca sambung karena bertemu alif lam, kita kasih batuan kasroh. La tasrobil ma'a, jangan kamu minum. Dalam tasrob ini sudah ada perbuatan, sudah ada fiil. Perbuatannya adalah minum. Perbuatannya meminum atau minum. Dan di sini sudah ada fa'il, sudah ada pelaku. Fa'ilnya adalah domir anta yang tidak muncul, mustatir. Gitu ya. Maka tasrob itu kita artikannya jangan kamu, ada kamunya. Karena sudah ada fa'ilnya. Jangan kamu minum. Apa yang jangan diminum? Jangan diminum. Ada cocok untuk jawaban diminum. Ada pengertian dinya. Ada pasif. Maka nanti akan berkedudukan sebagai maf'ulun bih. Objek maf'ulun bih harus mansub. Nah, di sini tanda nasabnya pakai fathah karena tunggal. Ya. Perbuatannya apa? Minum. Yang minum siapa? Kamu, maka yang diminum akan menjadi objek. Istilahnya maf'ulun bih. Maf'ulun bih punya teori, i'rabnya harus mansub, maka kita kasih harokat fathah. Jadi kalau kita kasih doma atau kasroh ya salah. Gitu, nggak jadi sesuatu yang diminum nanti. Bukan jadi objek lagi. La tasrobil ma'ajan, kamu minum air yang gimana airnya? Al-har yang panas. Al-har artinya panas. Ini kan sifat ya. Kalau sifat berarti dia jadi naat. Maka harus sama dengan man'ut, yaitu kata yang sebelumnya disifati. Di sini sama-sama ma'rifah. Ya, sama-sama mansub, sama mufrad dan sama mudzakkar. Tidak ada ta'mar butohnya. Berarti sudah cocok semua, terpenuhi 4 syaratnya. Maka kita sebut kaidahnya naat man'ut. Maka akan muncul pengertian yang. Jangan kamu failnya, perbuatannya minum apa? Air yang panas. Gitu. Ya. Panas. Al-har artinya panas. Fahimtunna? Lanjut ya. Astamir, tafadholi, Mbak Wiji. Itu kalau itu yang maksud ya. Kenapa, Mbak? Sepatu yang rusak itu yang ulul qadama. Al-hidau al-maksuru. Al-maksuru, sahih. Al-hidau al-maksuru. Ini sepatu yang rusak maksudnya gitu, Mbak ya? Sepatu yang patah, yang pecah. Ya durul qadamu. Maksur ini pecah, patah, rusak, sobek, ya.
yadurrul membahayakan, al-qodama. Ya. Kita coba diartikan dulu Mbak Wiji. Sepatu yang rusak itu membahayakan kaki. Membahayakan kaki atau telapak kaki juga bisa ya. Nah, kalau kita lihat perhatikan, kalau tadi kan jaro itu fiil, tanafasu fiil, tasrob ada fiil nomor 1 sampai 3 ini jumlah fi'liyah. Ada yang naat man'utnya, ada yang menjadi jar majrur, ada yang menjadi maf'ulun bih. Kalau sekarang naat man'utnya letaknya di depan menggunakan ma'rifah marfu. Berarti jadi apa ini al-hiza tadi? Mubtada. Al-hiza adalah mubtada marfu. Sepatu yang ada sama ya, sama-sama ma'rifah, sama-sama marfu, maka muncul makna yang. Jadi mubtadanya ini akan menjadi man'ut dan al-maksuru ini akan menjadi na'at. Jadi na'at ini sifat ini adalah sifat untuk mubtada. Kalau di sini sifatnya adalah sifat mubtada, makanya sama-sama ma'rifah dan sama-sama marfu. Sepatu yang rusak antara mubtada dan khobar muncul ini itu adalah di sini dikasih pengertian itu. Sepatu yang rusak itu yadurru membahayakan. Yadurru ini fiil Bu. Fiil dan sudah ada failnya. Failnya itu domir huwa yang kembali ke sepatu. Domir huwa yang kembali kepada sepatu. Jadi sepatu itu membahayakan. Yang dibikin bahaya apa? Al-qodama kaki. Maka ini jadi objek maf'ulun bi. Maka di sini kan tadi dibacanya mansub ya. Maf'ulun bi mansub. Nah, ibu-ibu di sini kan ada fiil, fa'il, maf'ulun bi. Biasanya kita sebut dengan jumlah fi'liyah. Yaitu kalimat sempurna yang diawali dengan fiil. Jumlah fi'liyah ini tadi kan sudah ada mubtada Bu. Kalau ada mubtada harus ada khobar. Kalau nggak ada khobarnya kan gantung. Sepatu yang rusak itu kenapa? Ternyata sepatu yang rusak itu membahayakan kaki. Nah, membahayakan kaki kalimat yang tersusun dari fiil, fa'il dan maf'ulun bih yang kita sebut dengan jumlah fi'liyah ini kedudukannya adalah sebagai khobar gitu. Jadi khobar itu enggak selalu hanya isim yang marfu tadi ya, yang kita sebut di awal tadi contohnya. Ini kita sudah belajar ya dulu ya. Khobar bisa berupa jumlah fi'liyah. Nanti akan diulang, tapi akan diulangnya nanti ya setelah idhofah. Dulu pernah belajar khobar bisa berupa isim mu'rab, isim yang kelihatan tanda perubahan akhirnya, atau disebut juga isim mufrad atau isim zohir, kelihatan marfu'nya pakai domah, pakai alif ataupun pakai waw. Bisa juga berupa jumlah fi'liyah. Dulu pernah belajar. Ya, jumlah fi'liyah bisa jadi khobar. Tapi sekarang fokus kita di sini dulu, yaitu pada naat man'ut, yang mana man'utnya menjadi mubtada menggunakan ma'rifah dan marfu, maka naatnya karena dia adalah naat untuk mubtada harus ikut ma'rifah dan marfu. Silakan kalau ada yang mau ditanya dulu. Belum ada? Kita lanjut nomor 5 dulu ya. Nomor 5 dulu, terakhir. Bu Ana tafadholi, iqra'i. Yadurru sadiqu. Yang buruk apa? Bisa pakai asayyi'u. Teman yang buruk. Yadurru sadiqu. asayyi'u
Sohibahu. So yang buruk atau yang suka bohong, al-kadzabu, pendusta ya. Suka apa? Ya duru as-sadiqu al-kadzabu, bisa yang sering berdusta. Membahayakan. Teman yang sering berdusta membahayakan temannya, gitu ya. Ya duru ini ada fiil, kata kerja berupa fiil mudhari. Ya duru membahayakan. Siapa nih yang membahayakan? Yang membahayakan adalah seorang teman. Fa'il. Sodik itu teman dekat, ibu-ibu. Fa'ilun marfu'un. Di sini fa'ilnya marfu dengan doma karena mufrad. Karena sekarang mau dijelasin teman kok bahaya. Teman itu kan mestinya baik, tapi ternyata kok teman membahayakan. Di sini teman yang bagaimana? Mau dikasih sifat, maka as-sadiqu jadi man'ut, kata setelahnya akan menjadi na'at. Berarti harus sama ma'rifah, sama marfu, sama mufrad ya. Sudah sesuai semua, maka kita kasih pengertian yang ternyata yang membahayakan itu adalah teman dekat yang pendusta gitu. Maka al-kadzabu na'at, sifatnya suka dusta, as-sadiqu man'ut, pemilik sifatnya teman. Sohibahu sudah ada fiil, fa'ilnya berupa na'at man'ut. Membahayakan siapa? Siapa yang dibahayakan? Yang dibahayakan adalah teman. Maka dia menjadi maf'ulun bi. Maf'ulun bi i'rabnya harus mansub. Tanda nasabnya mana? Di sohibanya. Ibu-ibu, sohibahu itu tersusun dari dua kata. Sohiba dan domir hu. Gitu ya, domir hu ini nggak boleh diganti, Bu. Ya hu memang dia mabni. Artinya sahabatnya. Nanti namanya mudhof dan mudhof ilaih. Nah, sekarang nggak dibahas dulu, cuma sampai sini dulu ya. Maf'ulun bihnya mansub. Mansubnya mana? Akhirannya domah kok mansub. Mansub kan katanya harus fathah. Ya di sini karena aslinya ternyata dari dua, sohiba dan hu. Silakan, ada yang mau ditanya? Jadi kalau diartikan gimana Bu Ana? Failnya dulu. Teman yang suka sahabatnya. Ya, teman dekat yang pendusta membahayakan sahabatnya. Itu. Silakan dipoto dulu biar kita bisa hapus. Ini sudah selesai. Yang belakang masih nyambung. Masih. Jaraknya lumayan jauh ya. Semoga bisa paham juga. berarti itu teman-temannya ya? Enggak, cuma satu. Mufrad ini Bu. Teman satu. Kalau jama itu ashab. Hanya satu orang ya. Seorang teman dekat yang pendusta membahayakan seorang sahabatnya. Itu kalau diartikan satu persatu. Kelas ya, akhwat.
Gak apa-apa ya, agak lama ditulis satu-satu. Tamrin Sani, latihan kedua. Perintahnya adalah man'utan. Kalau sekarang perintahnya meletakkan man'ut. Kata yang disifati. Munasiban yang sesuai. Fil makanil kholi. Di tempat yang kosong. Waskul akhirahu, dan beri sakel akhirannya. Kasih tanda baca yang pas ya. Nomor 1, ada 4 ya. Nomor 1 Bu Dina, cuma Bu Yani. Nomor 3-nya Bu Wida. Nomor 4 Bu Wiwi. Nomor 5 Bu Ninin. Artinya silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Silakan kalau sudah siap. Sudah siap Bu Dina? Fis samai. Pakai tunggal dulu semua Bu ya, karena i'rabnya semua nanti di sini masih menggunakan tunggal. Sahih. Fis samai najmun lami'un. Coba diartikan Bu, tarjimi. Di langit bintang berkilau. Di langit itu bintang berkilau ya. Kita lihat fi, ini ada harfu jar. Tadi kalau ada harfu jar akan ada isim majrur. Tanda jarnya di sini pakai kasroh. Jadi as-sama kita baca i, penyebabnya karena didahului oleh harfu jar, dia harus majrur dan tanda jarnya adalah menggunakan kasroh. Kita sudah belajar Ibu, kalau ada harfu jar dan isim majrur, kalau ada dzaraf, keterangan waktu, keterangan tempat, dan mudhof ilaih setelahnya, nama istilahnya apa? Sibhul jumlah. Namanya sibhul jumlah, yaitu struktur yang sudah mirip dengan kalimat. Dia mirip dengan kalimat, sudah menyerupai dengan kalimat, tapi belum jadi kalimat sempurna. Ya, jadi kalau ada harfu jar isim majrur, alal maktabi fil masjidi ilal madrasati, atau dzaraf dan isim majrur setelahnya yang kita sebut dengan mudhof ilaih, maka nanti istilahnya namanya sibhul jumlah. Amamal madrasati, di depan sekolah. Dahilal masjidi, di dalam masjid. Itu kan sudah mirip dengan kalimat sempurna ya, tapi dia belum jadi kalimat sempurna, masih mirip saja. Nanti namanya sibhul jumlah. Kalau ada sibhul jumlah diiringi dengan isim, najmun isim fiil atau harf? Isim. Najmun adalah isim. Kalau ada sibhul jumlah diiringi setelahnya dengan isim, maka sibhul jumlah nanti namanya khobar Bu, keterangan. Kita sudah belajar ya. Namanya khobar. Semoga masih ingat, masih nyambung-nyambung dikit. Dulu pernah kita bahas ya, sibhul jumlah. Kalau ada di depan, nggak kita sebut dengan mubtada. Ya, jadi yang namanya sibhul jumlah, mau di depan, mau di belakang. Kalau pasangannya nanti ada isim lagi, berarti dia jadi khobar, gitu ya. Jadi khobar mubtada nggak selalu di depan, mubtada bisa di belakang. Kalau khobarnya berupa sibhul jumlah. Nanti akan dijelaskan ulang, nggak usah bingung dulu. Nanti akan ada ya. Ada saatnya mungkin 2 pertemuan lagi akan kita bahas ulang. Jadi fi samai adalah khobar berupa jar majrur yang disebut dengan sibhul jumlah. Maka kata yang menyertainya nanti akan menjadi mubtada. Kalau mubtadanya kok nakiro?
Tadi katanya mubtada harus ma'rifah. Nah, ini salah satu kebolehan mubtada boleh nakiroh. Nah, mubtada boleh nakiroh. Mubtada boleh nakiroh kalau khobarnya berupa sibhul jumlah, tapi dia nggak boleh di depan. Gitu. Kaidahnya mubtada itu kan di depan dan ma'rifah. Ternyata dia boleh pakai nakiroh, tapi tidak boleh di depan, di awal. Di depan atau di awal kalimat. Gitu. Mubtada boleh nakiroh. Tapi mubtada bisa gitu ya. Mubtada bisa nakiroh tapi tidak boleh di depan atau di awal kalimat. Ya, semoga masih ingat, pernah kita bahas dulu. Belum? Kayaknya dulu yang sibuk jumlah. Ya, kita lanjut ya. Jadi, salah satu penyebab mubtada boleh nakiro atau bisa nakiro apabila khobar berupa sibhul jumlah. Ini ya. Nah, bisa nakiro apabila khobar sibhul jumlah. Itu ya tambahannya. Mubtada bisa nakiro apabila khobar sibhul jumlah, tapi tidak boleh di depan atau di awal kalimat. Dia harus mundur. Ya. Kemudian di sini najmun ada isim nakiroh yang marfu. Tadi sudah ada khobarnya, maka dia menjadi mubtada. Nah, sekarang bintangnya ini di langit ada bintang. Bintangnya yang seperti apa? Oh, kita kasih sifat yang berkilau. Bersinar boleh, berkilau boleh. Maka lamiun adalah kata sifatnya yang dia harus memenuhi 4 syarat dengan man'ut. Man'utnya tadi jadi mubtada. Ya, maka harus sama dengan man'utnya, sama-sama nakiro sudah, sama-sama marfu juga sudah, sama-sama mufrad juga sudah, sama-sama muzakkar sudah terpenuhi semua. Jadi kita artikan tadi di langit ada bintang yang berkilau. Gitu ya. Najmun ya Bu. Enggak kena pengaruh. Yang kena pengaruh itu hanya isim setelahnya saja. Kecuali nanti di sini ada alif lam. Kalau ada alif lam berarti masih sama, masih ngikut terus hukumnya. Gitu. Ini sudah terpisah antara ma'rifah dengan nakiroh, berarti sudah beda status. Gitu. Ya. Kalau yang di bismillah itu kan semuanya ikuti bi karena masih ada alif lamnya semua. Bismillahirrahmanirrahim masih ada alif lamnya ya, masih ngikut. Ohimi itu kan ngikut semua ya, tapi penyebabnya satu yaitu huruf ba karena masih pakai alif lam ma'rifah semua. Jangan kalau ada yang mau ditanya dulu. Untuk mubtada khobar dengan sibhul jumlah nanti akan kita jelaskan lagi ya. Sekarang fokusnya pada naat man'ut dulu ya. Nanti akan kita jelaskan lagi. Di langit bintang berkilau. Bu Yani tafadholi. Aro. Apa Bu? Kabut apa? Oh ya Allah. Awan, sahab ya. Pakai awan Bu ya. Saya lihat di udara awan.
Aro fil jawi, ada aro ini fiil dan fa'il. Fa'ilnya ana mustatir ya, saya melihat di udara. Awan, sahaban, ya berarti sahaban ini jadi apa Bu? Maf'ulun bih. Saya melihat, yang dilihat adalah awan, ini maf'ulun bih. Mansub, dan dia jadi man'ut di sini ya, karena sudah ada sifatnya apa Bu tadi? Sahaban, kasifan, awan yang tebal. Naatnya kasifan. Ya, sama-sama mansub, nakiro, mufrad dan muzakkar ya di sini. Maka ada pengertian yang. Ibu-ibu, kenapa kok sahaban gak ikut majrur seperti al-jawi padahal ada fi sebelumnya? Karena sudah beda. Al-jawu ini ma'rifah, adapun sahaban nakiro, berarti dia sudah dua status yang berbeda, maka dia nggak ikut lagi majrur gitu ya. Dia sudah beda kedudukan, karena di sini dia jadi objek untuk aro. Silakan, ada yang mau ditanya? Bisa dipahami Bu? Kita lanjut ya ke Bu Wida. Fauzan pisang. Pohon membawa pisang yang matang, atau buah Bu, diganti buah. Samrotan, pakai buah, samrotan gitu Bu, pakai buah aja. Samrotan, tahmilu samrotan nadijatan. Ya, ada tahmilu di sini fiil mudhari pakai huruf ta karena menunjukkan muannas ya, domir hiya kembali ke as-sajaratu. As-sajarah kan muannas, ada ta'mar buto. As-sajaratu isim yang marfu setelah fiil kita sebut dengan fa'il marfu. Ya. Jadi pohon apa? Membawa. Tahmil itu artinya membawa. Maksudnya pohon itu memiliki gitu ya. Ya, kan buahnya memang gantung, berarti dia memang ngebawa gitu ya. Memang ibu-ibu artinya memang membawa, mana aslinya membawa. Ya, kenapa kok pakai istilah membawa? Karena buahnya kan dibawa sama pohon, menggantung di pohon gitu ya. Artinya memang membawa. Tapi kalau di sini mungkin kita artinya pohon itu memiliki atau berbuah gitu ya. Memiliki apa? Membawa apa? Membawa buah. Samrotan menjadi maf'ulun bih. Maf'ulun bih tadi harus mansub. Tanda nasabnya pakai fathah karena mufrad. Nah, sekarang buahnya buah yang bagaimana? Buahnya yang matang, yang masak. Ya, ada pengertian yang berarti
Nadijah jadi naat, samrohnya menjadi man'ut. Kita lihat i'rabnya sudah sama mansub, sudah sama nakiro, di sini tidak beralif lam, sama muannas pakai tamar buto dan sama mufrad. Maka kita artikan pohon itu memiliki buah yang matang. Masak. Matang atau masak. Nadijah bukan masak-masak di dapur itu, Bu ya. Ini masaknya matang. Matang pastinya. Lanjut ya. Nomor 4. Manilan, siapa sekarang? Bu Wiwi. Tafadhali Bu Wiwi. Al-jamilatu Fil bustani. Az-zahrot. Ini seperti ini, Bu. Fi-nya tadi jar majrur sibhul jumlah jadi khobar. Maka kita butuh mubtada. Mubtadanya pakai nakiroh karena diakhirkan dan khobarnya sibhul jumlah. Berarti zahrotun langsung ditambahkan satu kata saja. Kalau ditambahin dua kata nanti i'rabnya tambah panjang. Ya, itu aja ya. Cukup satu kata ya. Fil bustani. Tadi kan ada, kita sudah belajar tadi fi ini harfu jar, al bustaninya isim majrur. Ada harfu jar isim majrur di depan. Ya, dia adalah sibhul jumlah yang berkedudukan sebagai khobar. Maka kita butuh mubtada. Karena berupa sibhul jumlah kita boleh dipakai mubtada berupa nakiro. Kita boleh bisa pakai nakiro. Nah, di sini kan tadi sudah ada sifatnya mufattahatun. Mufattahatun ini adalah sifat naat untuk mubtada. Mubtadanya jadi man'ut. Karena naat harus sama dengan man'ut, maka di sini naatnya sudah jelas nakiro, maka man'utnya kita kasih nakiro, nggak usah dikasih alif lam. Zahroh. Kemudian karena marfu, ya marfu juga zahrotun. Sama-sama muannas. Apa? Boleh wardatun, boleh zahrotun. Kalau zahro itu bunga. Kalau wardatun itu ya spesifik mawar, gitu ya. Di taman bunga bermekaran atau bunga yang mekar. Di taman ada bunga yang mekar, gitu. Boleh fil bustani wardatun mufattahatun. Bebas ya, silakan ya. Intinya man'utnya harus muannas karena naatnya muannas. Silakan, ada yang mau ditanya dulu? Belum ada? Ini polanya sama persis dengan nomor 1 tadi. Naat man'ut ya, berupa mubtadanya berupa naat man'ut, yang khobarnya berupa sibhul jumlah. Terakhir, Uninin. Sahih. Al-aklu al-kasiru. Di sini tadi kan yang ada adalah kata al-kasiru ya, adanya naatnya. Naatnya ma'rifah, maka man'utnya juga berupa ma'rifah. Naatnya marfu, man'ut marfu, sama-sama mufrad, sama-sama mudzakkar. Man'utnya berupa isim ma'rifah di awal marfu, maka jadi apa? Mubtada.
Ya, mubtadanya berupa man'ut dan memiliki naat al-aklu al-kasir. Kita artikan yang ya, makan yang banyak. Ya duru tadi. Makan yang banyak itu makan yang banyak itu ya duru al ma'i data, membahayakan perut, lambung. Maidah itu lambung. Bukan, nggak ada nanti ya ini. Tadi kan sudah ada mubtada. Kalau ada mubtada berarti harus butuh khobar. Khobarnya ternyata ya duru berupa fiil dan fa'il, membahayakan. Apa tuh yang membahayakan? Yang membahayakan kembali ke sini. Makan yang banyak. Ya duru sudah ada fiil dan fa'il. Makan yang banyak itu membahayakan. Membahayakan apa? Al-ma'idata. Al-ma'idata ini yang dibahayakan. Yang dibahayakan menjadi maf'ulun bih. Maka mansub. Nah, ini tadi sama seperti soal sebelumnya ya, yang sudah kita hapus ya. Ada fiil, fa'il, maf'ulun bih. Kita sebut dengan jumlah fi'liyah. Ini kalimat sempurna. Kalimat sempurna yang diawali dengan fiil yang berkedudukan sebagai khobar untuk mubtada. Jadi artinya makan yang banyak itu membahayakan lambung. Bukan, nggak ada fiil. Ini jelas ada alif lam berarti pasti bukan fiil. Isim. Makan aja. Kalau makanan nanti at-ta'amu. Ini artinya hanya makan. Dia isim masdar nanti. Makan yang banyak itu membahayakan lambung. Jadi antara al-aklu al-kasir dengan yadurru ada pengertian itu. Karena mubtada dan khobar. Gimana? Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Man satas'al? Ada yang mau tanya? Kenapa, Bu? Makan saja. Kalau akala itu memakan. Akal tu al-khubza, saya memakan roti. Tapi kalau al-aklu jadi masdar artinya cuma makan. Gitu. Nanti kalau makanan ada namanya to'amun. Isim jelas ada alif lam. Semua masdar itu isim. Itu ya. Jadi kayak nama, kalau bahasa Indonesia agak sama semua ya, tidur gitu. Tapi kalau di bahasa Arab nanti berbeda. Kalau yang perbuatannya nama ya namu, itu aktivitas tidurnya. Naumun itu artinya hanya tidur. Gitu. Masdar. Masdar itu kata dasar. Kata dasar. Artinya ya, masdar. Masdar itu isim. Isim, masdar itu pasti isim. Namanya masdar pasti isim. Dan ini kan jelas ya, ada alif lam. Kalau ada alif lam pasti isim, bukan fiil. Aklan, ya. Nasoroyan suruh nasron. Gitu. Kalau di tasrif ya, kalau yang sudah belajar pernah amsilah tasrifiyah, al-amsilah tasrifiyah seperti itu. Jadi hampir rata-rata kata kerja itu nanti punya masdar. Masdar itu apa? Masdar itu kata dasar, kata yang memiliki makna seperti kata kerja, tapi nggak berkaitan dengan waktu. Maknanya seperti kata kerja, tapi dia nggak berkaitan dengan waktu. Kalau akala sudah makan, ada kaitannya waktu, sudah lewat.
yakulu sedang makan, ada kaitan waktunya sekarang sedang makan. Tapi kalau aklan atau aklun itu artinya hanya makan, nggak ada sudah, nggak ada sedang, artinya hanya makan. Silakan, ada yang mau tanya? Kalau nggak ada kita kasih PR ya ibu-ibu. Kasih PR nggak? Hah? Catatannya masih banyak. Iya. Ya, kalau di pondok saya itu nanti dibilang sama gurunya al-ghabatu wasi'atun. Hutan itu luas, alas itu luas, alas ya, alasan itu luas. Banyak alasannya. Nggak usah PR dulu berarti, nyatet dulu. Ya sudah. Latihannya berarti masih kita lanjut loh ya. Kita pekan depan berarti masih lanjut mengerjakan latihan naat man'ut gitu. Jadi untuk penjelasan mubtada khobarnya nanti dulu harap bersabar ya. Kalau akan diulang kok. Masih banyak latihannya. Latihannya masih banyak. Oh itu nanti kalau sudah masuk sorof. Masih nanti. Nggak usah pusing mikirin masdar, budar dan yang lainnya ya. Nanti dulu. Nggak usah pusing dulu. Sekarang kita fokus pada ini dulu aja. Naat man'ut. Silakan ibu, kalau masih ada yang ditanya. Udah ya, nggak ada PR ya. Nggak ada PR ya. Nggak ada PR, nggak ada yang ditanyakan. Iya, iya. Ya, semoga bisa dipahami pembelajaran hari ini, semoga bisa dipahami semuanya. Kita tutup dulu. Kita akhiri dulu ya dengan hamdalah dan doa kafarah majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Ila liqa insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.